Jadi sekarang kita akan membahas bagaimana sih cara daftar atau gabung gelombang 15 yang benar agar peluang kita semakin besar, teman-teman. Hai semua, kembali lagi di channel Aryan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan sekarang kita bahas lagi bagaimana cara daftar gelombang 15 prakerja yang sudah dibuka, teman-teman. Jadi juga buat teman-teman yang belum daftar sama sekali ataupun juga yang sudah daftar namun gagal di gelombang sebelumnya. Jadi karena banyak info terupdate juga mengenai prakerja yang perlu teman ketahui sebelum kalian gabung gelombang 15 agar peluang semakin besar untuk bisa diterima, teman-teman. So, seperti biasa, buat yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya, karena akan banyak sekali info terupdate mengenai pekerja dan juga bantuan lain, plus juga penghasil uang yang pastinya berguna banget untuk kita semua. So, teman, pastikan kalian stay tune. Nah, teman, akhirnya gelombang 15 pekerja dibuka hari ini. Jadi untuk kuota penerima juga sepertinya sama, masih 600.000 peserta, teman-teman. Jadi sekarang kita akan membahas bagaimana sih cara daftar atau gabung gelombang 15 yang benar agar peluang kita semakin besar, teman-teman. Kita mulai dulu dari teman-teman yang sudah pernah daftar sebelumnya namun gagal, teman-teman. Dimana sekarang sudah ada fitur baru untuk mengetahui apa penyebab kita gagal di gelombang sebelumnya. Jadi buat yang keterangannya gagal karena kamu belum berhasil lolos gelombang, itu kalian cukup gabung gelombang lagi aja, karena kalian nggak ada kendala ataupun problem yang buat kalian tuh gagal karena syarat basic dari program prakerja. Kalian hanya belum beruntung karena kuota terbatas dan sistemnya acak, teman-teman. Jika tinggal klik gabung gelombang. Namun buat teman-teman yang keterangannya itu ada yang karena penerima bantuan studi upah, ada yang karena keterangannya menerima bantuan Kemensos, ataupun juga karena dianggap masih sebagai mahasiswa, itu kalian harus melakukan beberapa hal, teman-teman. Yang pertama, untuk teman-teman yang masih keterangannya sebagai tercatat di Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan ya. Buat kalian yang sebenarnya sudah lolos atau sudah lulus kuliah, itu kalian harus hubungin sekolah kalian untuk diupdate datanya agar kalian tuh tidak lagi terdata sebagai mahasiswa atau mungkin pelajar di instansi kampus kalian. Jadi nanti untuk gelombang 15 kalian aman dari alasan tersebut, teman. Jadi peluang kalian lolos semakin besar. Itu juga untuk yang menerima bantuan subsidi upah. Kalau memang kalian terdata tapi kalian belum dapat, itu kalian bisa coba mengajukan ke perusahaan kalian dan juga infokan ke pihak BPJS Ketenagakerjaan. Namun kalau kalian sudah dapat, itu kalian sudah pasti nggak bisa lagi lolos di gelombang prakerja. Begitu juga untuk yang menerima bantuan BST dari Kemensos. Jika kalian sudah menerima, itu kalian nggak bisa lagi lolos di gelombang prakerja. Namun jika kalian terdata namun kalian nggak pernah dapat, itu kalian bisa hubungin pihak RT RW kalian agar dicek dan juga di-update datanya agar tidak terdata lagi di data DTKS pemerintah pusat, teman-teman. Jadi itu. Setelah itu clear, baru kalian gabung gelombang. Atau mungkin kalian bisa gabung dulu sambil menunggu. Tetap harus diproses sebelum penutupan gelombang, teman-teman. Agar nanti jangan sampai muncul lagi reason yang sama kenapa kalian gagal lolos gelombang pekerja. Jadi itu. Jadi buat yang sudah pernah daftar dan juga gagal, kalian tinggal buka dashboard dan tinggal klik gabung gelombang, teman-teman. Kemudian, untuk teman-teman yang belum pernah gabung atau daftar prakerja sama sekali, kalian mulai dari awal, teman-teman, mulai dari dengan daftar email prakerja kalian buat email baru, kalau bisa kan yang Gmail, dan juga datanya dengan nama kalian daftar dengan email kalian, verifikasi email kalian, itu verifikasinya bisa masuk di inbox atau mungkin di spam, di junk, atau mungkin di promotion. Jadi kalian harus cek ketiga tersebut, lalu klik verifikasi. Kemudian kalian daftar dengan nik kalian, nomor kakak, lalu juga data sebagainya, kalian lengkapi. Dan di sini yang poin penting itu adalah dari mulai dengan tanggungan. Buatlah tanggungan kalian itu minimal 3 atau lebih, karena itu juga menjadi prioritas kita untuk bisa diloloskan di gelombang prakerja. Jadi makin banyak tanggungannya, makin bisa lolos. Dan juga saya cek lolos prakerja, itu tanggungan tidak harus istri anak. Bahkan orang tua, saudara pun yang tinggal serumah itu juga terus tanggungan kita jika memang kita menjadi tulang punggung keluarga. Jadi kalian bisa isi 3 atau mungkin lebih agar peluang lolos semakin besar, teman-teman. Lalu juga KTP, usahakan kalian upload KTP itu dengan ukuran yang tidak terlalu besar, terlalu kecil ya. Kalau bisa tuh di atas 500 KB, di bawah 1 MB agar itu masih terbaca jelas, namun ukurannya tidak terlalu besar agar bisa mudah untuk diupload, teman-teman. Lalu kalian kirim, kemudian akan muncul pertanyaan dan juga motivasi minat
dan bakat teman-teman. Namun kadang itu akan muncul setelah kita gabung gelombang, namun kadang juga muncul di awal. Jadi kalian jawab saja soalnya teman-teman, itu sesuai dengan kemampuan kalian. Pasti kalian juga siapkan kalkulator dan juga ora-ore untuk menjawab soal tersebut. Kemudian nanti juga akan kita diminta untuk menjawab pernyataan teman-teman. Sini juga menjadi poin penting kita untuk bisa lolos gelombang prakerja. Jadi nanti saat kalian ditanya apakah kalian pengangguran, kalian jawab iya. Apakah sebelumnya bekerja, kalian jawab iya. Lalu apakah kalian pengangguran karena dampak COVID, kalian juga jawab iya. Jadi sekarang prakerja itu fokus kepada teman-teman yang terdampak COVID dan juga ter-PHK. Jadi kalian harus buat itu agar kalian lolos paling besar. Jadi bukan berarti kalian bohong ya, tapi emang seperti kenyataannya. Jadi kalian buat sejujur mungkin. Dengan jawab seperti itu, kalian akan dapatkan peluang lolos lebih besar dibandingkan kalian jawabnya itu masih bekerja, teman-teman. Kemudian juga untuk kenyataan lain, kalian adalah seorang TNI, Polri, ASN, perangkat desa, pastikan kalian jawab tidak. Jangan sampai kalian salah klik dan akhirnya kalian nggak mungkin bisa lolos gelombang prakerja karena kalian dianggap sebagai bukan penerima prakerja, teman-teman. Seperti itu. Lalu setelah kalian selesai, kalian tinggal buka dashboard, lalu ada keterangan gelombang 15, gabung gelombang. Kalian gabung gelombang, kalian konversi data kalian dan kalian tinggal kirim, teman-teman. Dan yang penting ya, kalian harus catat email kalian, password kalian. Jangan sampai kalian lupa. Mungkin saja kejadian ya, handphone kalian hilang atau mungkin error, jadi semua data kehapus, kalian lupa email yang mana yang dipakai, lalu passwordnya apa, yang buat kalian nggak bisa akses untuk data kalian di prakerja. Jadi karena kita nggak bisa ganti email, jadi kalian harus punya backup, kalian harus bisa simpan untuk emailnya dan juga passwordnya. Lalu juga sambil menunggu buat yang belum punya e-wallet atau juga rekening BNI, kalian siapkan dari sekarang, jangan menunggu lolos dulu baru siapkan rekening. Itu akan memperlambat kalian nanti setelah kalian lolos untuk membeli pelatihan dan juga untuk insentif cair, teman-teman. Jadi buat yang belum punya rekening e-wallet, kalian buat sekarang, daftar sekarang, entah itu Oppo, Link Aja, GoPay, Dana, terserah kalian. Tapi saya rekomend adalah Oppo, teman-teman, atau mungkin GoPay ataupun juga Link Aja, karena Oppo yang paling cepat untuk proses insentifnya. Ataupun juga kalau kalian mau buat rekening bank, kalian bisa buat rekening bank BNI, tapi jangan bank BNI Syariah, tapi bank BNI yang biasa aja untuk kalian masukkan nanti di prakerja. Atau mungkin kalian mager atau kalian nggak bisa keluar, kalian bisa daftar secara online untuk pembuatan rekening BNI. Namun nanti tetap kan harus ke bank untuk ngambil buku tabungan dan juga ATM-nya, teman-teman. Jadi itu sih beberapa tips dan trik untuk kalian yang mau daftar gelombang 15. Jadi ini hal penting banget untuk menentukan kalian bisa lolos tidaknya di gelombang prakerja, karena selain juga dia acak dan juga dia sistemnya ini ya, kotanya terbatas, ini juga menjadi komponen penting untuk kita bisa lolos gelombang prakerja, teman-teman. Jadi dari awal syarat kita sudah diprioritaskan, namun sekarang tinggal faktor keberuntungan kita dari sistem yang acak dan juga dari jumlah kuota di masing-masing daerah, seperti itu. Jadi saya doakan teman-teman yang pakai cara ini semoga bisa lolos di gelombang ini, di gelombang 15, dan juga bisa benefit di gelombang prakerja. Dan teman-teman, saya akan update terus mengenai prakerja, tidak hanya untuk gelombang 15, di gelombang 14, 13, dan selanjutnya. Setelah kalian lolos, sampai kalian dapatkan insentif semua di prakerja, sampai dengan survei Rp150.000, teman-teman. So, pastikan semua yang suka, kalian like dan juga share info ini. Kalau bermanfaat, dan juga jangan lupa buat yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya, agar saya makin semangat upload video seputar prakerja dan juga benang lain untuk teman-teman semua. So, pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah!